Wahai Aisyah, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, sungguh kau telah mengucapkan kalimatmu ini, hukumannya ini berat loh. Kalimatmu ini kalau ditaruh di air laut, maka akan hancur air laut itu. Artinya apa? Kalau kau tahu beratnya hukumannya Allah karena perkataanmu tadi ini, maka akan hancur semua amalmu nih. Apa yang terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hadis Nabi SAW diantaranya tentang cemburu Aisyah radhiyallahu anha. Ini saya pernah jelaskan pada saat saya jelaskan Ummul Mukminin Umma Aisyah. Sebelum saya ingatkan kembali, saya sudah bilang Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu, cemburu itu hanya boleh dan difokuskan kalau terjadi pelanggaran agama saja. Selain daripada ini, cemburunya datang dari syaitan. Tidak benar. Ini kenapa? Dari mana dalilnya Ustaz? Banyak dalilnya. Banyak. Bukan satu dua. Di antara dalilnya adalah perilaku-perilaku cemburu Aisyah radhiyallahu anha yang ditegur oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menjadi hukum bukan cemburunya Aisyah, tapi apa? Teguran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Cemburu Aisyah radhiyallahu anha semuanya ditegur oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Semuanya ditegur, gitu kan? Dan teguran ini menjadi hukum. Di antaranya adalah cemburu Aisyah pada Sofiyah. Pernah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan membawa kedua istri beliau, Aisyah dan Sofiyah. Ternyata untanya Sofiyah lambat jalannya karena terlalu berat bebannya. Sementara unta Aisyah kencang jalannya karena tidak ada bebannya. Kecuali Aisyah saja di atasnya. Sofiyah ada orang dan ada barang. Barang ini banyak, gitu kan? Maka sebagai bentuk keadilan, Nabi SAW membagi barang itu. Sebagian dipindahkan ke unta Aisyah, sebagian lagi ditaruh di untanya Sofiyah. Jadi berimbang. Aisyah waktu dengar, waktu tahu itu, dia tahu untanya dipindahkan barang dari untanya Sofiyah, tiba-tiba cemburu. Teriak dengan suara keras, terdengar oleh sebagian sahabat, kata Aisyah radhiyallahu anha, sungguh wanita Yahudi ini ya telah berani melampaui kita nih. Jadi membawa bahasa ini wanita Yahudi. Beberapa sahabat berdiri dekat untanya Aisyah nunggu instruksi. Ini kita mau ngapain nih? Maka Aisyah pun melihat Nabi SAW melihat kafilah berhenti, belum jalan, datang kepada Aisyah. Lalu Aisyah mengatakan, apakah Anda mengira diri Anda ini utusan Allah, tapi ternyata berlaku seperti ini? Gitu kan? Lalu Nabi SAW jelaskan, unta Sofia kurang berat, beban. Dan ini barang kita semua, bukan barangnya Sofia sendiri. Barang Nabi SAW, barang Aisyah, barang Sofia. Gitu kan, dalam perjalanan. Unta kamu nggak ada bebannya. Maka saya bagi beban itu. Gitu kan. Dan wahai Aisyah, apa kau ragu saya adalah utusan Allah? Kalimat ini cukup membuat Aisyah menundukkan matanya. Apakah kau ragu? Aku adalah utusan Allah? Ditundukkan penglihatan matanya dan ini akhirnya Aisyah meminta maaf. Berarti yang jadi hukum bukan cemburunya Aisyah. Ya kan? Yang jadi hukum apa? Teguran Nabi SAW. Ini banyak rumah tangga jadi kacau Bapak Ibu sekalian karena salah paham dengan kasus cemburu nih. Boleh cemburu nggak masalah. Pokoknya cemburu aja. Pun cemburu tanda cinta. Cemburu buta pun nggak apa-apa. Ini ngawur ini. Nah, iya. Saya pernah jelaskan pertemuan kita yang lalu. Ada orang cemburu sama anaknya sendiri. Saya pernah temukan kasus begitu. Orang akhirnya konsultasikan. Jadi ada seorang ayah, seorang suami sangat baik. Dan anaknya sangat dekat dengan dia. Begitu pulang kerja pasti anak-anaknya pada datang semua. Anak-anak kecil digendongin, diajak main dan seterusnya. Mungkin bapak-bapak tahulah begitu. Ya. Saya pun kadang-kadang di rumah menghadapi hal yang sama. Kalau begitu saya masuk, mereka dengar suara saya pada lari dekatin gitu. Ngobrol-ngobrol, bercanda sama anak-anak ini. Banyak istri tidak paham nih. Kalau ini anak-anaknya sendiri nih. Begitu lagi main sama ayahnya, oh kalau sama anak-anak perhatian, kalau sama saya tidak. Loh,
Ini anakmu loh ini. Apa yang mau dicemburuin nih? Hah? Ini kan salah ya. Ini karena cemburu buta. Salah. Ada istri cemburu dengan mertuanya. Siapa mertuanya? Wanita seperti dia. Mertua perempuannya misalnya. Sementara suaminya secara hukum syar'i tetap wajib menomorsatukan siapa? Ibu ayahnya. Sampai ulama mengatakan masuk dalam durhaka pada orang tua. Kalau seorang suami membiarkan istrinya dulu di depan di mobil bersama dia sementara ibunya di belakang. Durhaka tuh. Kecuali ibunya yang bilang, udah nak saya di belakang. Tidak boleh. Maka setiap muslimah harus tahu. Kalau suami dia ini, ibunya harus dinomorsatukan. Lebih dari dia memang. Sebagaimana nanti dia juga, kalau punya anak mantu akan sama. Kan itu. Akan sama kasusnya. Dia punya anak laki-lakinya sama. Mendahulukan dia dari istrinya dia nanti. Hukum itu turun-temurun memang begitu. Gitu kan? Jadi harus difahami. Ini cemburu yang salah. Sampai ada laki-laki yang banyak kasus memutuskan hubungan sama ibunya, durhaka gara-gara istrinya. Banyak gitu kasus. Mau ke ibu dulu. Masuk ke ibu dulu terus. Ayo kita jalan dulu deh. Ke sini, ke situ, ke sini. Tahan suaminya untuk ketemu orang tuanya. Salah saudariku. Salah fatal ini. Gitu kan? Dukung. Kalaupun dia lagi istirahat, ayo kita ke ibu yuk. Kamu harus bakti loh. Gitu mestinya. Ini. Setelah selesai setengah jam, 1 jam di rumah ibu, ayo kita kemana. Silahkan. Tapi jangan sampai membatalkan. Ini bahaya. Cemburu yang salah. Cemburu dengan mertua ini salah. Gitu kan? Nggak boleh. Sama laki-laki nggak boleh cemburu dengan mertuanya. Jangan mentang-mentang saya nomor 1, istri saya nggak boleh sama sekali ketemu orang tuanya. Nggak boleh. Bagaimana caranya mau dihapus nasabnya nih? Bagaimanapun tetap itu ayahnya, gitu kan? Bagaimanapun tetap ibunya. Walaupun saya nomor 1. Saya boleh dahulukan urusan khidmah, pelayanan, tapi setelah itu istri saya boleh ketemu sama orang tuanya, gitu kan? Harus kita tahu nih. Hati-hati cemburu yang salah nih. Ya. Cemburu yang salah ini akan mengacaukan rumah tangga. Demi Allah Bapak Ibu sekalian. Cemburu yang salah tempat ini, ya. Ini setelah saya survei banyak kasus rumah tangga, itu karena cemburu buta. Hancur, cerai gara-gara itu. Cemburu yang bukan pada tempatnya nih. Kalau bukan pelanggaran agama, jangan cemburu. Nggak boleh. Nabi Muhammad SAW pernah menemukan Asma binti Abi Bakar. Ini iparnya beliau nih. Ya. Asma ini kakaknya Aisyah. Menikah sama Zubair bin Awam. Asma ini wanita yang sangat luar biasa. Istri yang tidak bisa digambarkan, luar biasa. Dia ceritakan dirinya, dia bilang, saya setiap pagi mengambilkan Zubair air dari sumur yang jauh, memikul dengan pundaknya. Saya menguruskan semua makanannya, pakaiannya, sampai saya menggantikan sepatu kudanya. Jadi saking baktinya sama suaminya luar biasa, terkenal. Satu waktu Asma ini lagi mikul barang berat. Nabi SAW lewat dengan beberapa orang sahabat, dilihat Asma lagi mikul barang. Nabi SAW turun lalu mengatakan naiklah. Disuruh naik ke unta. Nabi SAW waktu Asma udah naik ke atas, Nabi SAW naik juga di unta itu. Jadi kalau kita sekarang kayak boncengan. Ya. Tapi unta itu kan ada lengkungan punggungnya ya. Jadi terpisah memang. Tapi naik di situ. Jalanlah bersama dengan sahabat di tempat umum. Di tempat umum ini. Bukan berduaan di gunung atau. Ini di tempat umum. Tidak ada khaluat di sini. Karena rame-rame. Begitu tiba di rumah Zubair bin Awam. Pas tiba depan rumah, Zubair ada di situ. Zubair ini orangnya cemburuan luar biasa. Gitu kan. Turunlah Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, turunlah wahai Asma. Turun Asma. Begitu melihat Zubair, langsung dia turunkan pandangannya, takut sama suami. Dia mengatakan, saya diajak oleh Rasulullah. Lihat bagaimana sahabat mengontrol cemburunya. Zubair senyum lalu mengatakan, wahai Asma, apa saya akan cemburu dengan Rasulullah SAW? Nggak mungkin itu. Nggak ada kecurigaan sama sekali di sini. Malah saya berterima kasih Rasulullah SAW sudah mengantar kamu. Perhatikan peletakan cemburu pada tempatnya ini. Nggak boleh sembarangan ini, gitu kan? Pernah Aisyah mengucapkan kalimat yang ditegur oleh Nabi SAW. Ini sama kasusnya. Dan saya sudah pernah bilang, ingat kalau kita sedang membahas tokoh-tokoh muslim, apalagi sahabat dan sahabiat begini, hati-hati.
kita sedang mempelajari tentang keadaan hukum syar'i yang turun pada mereka. Sering kali terjadi kasus di kalangan mereka, kemudian Allah jadikan sebagai hukum. Bukan karena kebodohan mereka ya. Bukan karena mereka itu ahli maksiat, bukan. Mereka melakukannya karena tidak faham, turunlah hukum syar'i yang kita fahami sampai hari kiamat. Saya tangkap pesannya? Penting ini. Ini penting, ini hukum syar'inya begitu. Maka Aisyah radhiyallahu anha pernah satu waktu cemburu dengan Sofia. Lalu Nabi dia mengatakan, ya Rasulullah, cukuplah anda dari wanita Yahudi yang pendek itu. Aisyah pendek radhiyallahu anha, Sofia juga pendek. Tapi dua-duanya punya kecantikan yang bersaing. Ya, dibahasakan oleh para ulama memang di antara istri Nabi SAW yang paling cantik dua ini. Aisyah merasa cemburu dengan Sofia karena Nabi pas di rumahnya Sofia. Muncul kecemburuan. Kemudian kata Aisyah, ya Rasulullah, cukuplah anda dari wanita Yahudi itu yang pendek. Gitu. Apa kata Nabi SAW? Apakah Nabi dukung cemburu itu? Wahai Aisyah, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, sungguh kau telah mengucapkan kalimatmu ini, hukumannya ini berat loh. Kalimatmu ini kalau ditaruh di air laut, maka akan hancur air laut itu. Artinya apa? Kalau kau tahu beratnya hukumannya Allah karena perkataanmu tadi ini, maka akan hancur semua amalmu nih. Apa yang terjadi? Aisyah minta maaf. Yang mana jadi hukum syar'i? Cemburu Aisyah atau teguran Nabi SAW? Teguran Nabi. Nah ini banyak orang salah paham. Bahkan banyak ustadz-ustadz yang salah paham nih. Aisyah aja cemburu dulu. Hati-hati. Aisyah cemburu sebab hukum. Kan gitu. Tapi hukum yang berlaku adalah teguran Nabi SAW. Banyak ini subhanallah. Rumah tangga jadi kacau gara-gara cemburu buta nih. Bahkan dari kejadian Aisyah dengan Sofia, ulama mengatakan dalam bab poligami, kalau dalam poligami pun tidak boleh cemburu kecuali pelanggaran agama saja. Gak bisa. Ini harus difahami dan saya angkat riwayat ini sudah pernah saya angkat sebelumnya yang contoh-contoh cemburu Aisyah di dalam kehidupan beliau itu saya jelaskan. Cemburunya pada Khadijah, cemburunya pada Sofia, cemburunya pada saat Nabi SAW sholat malam di masjid pas di pertengahan Sya'ban, gitu kan. Dan seterusnya ada beberapa cemburu Aisyah radhiyallahu anha. Semuanya ditegur oleh Nabi SAW. Masalah kasus ya Sofia ini pernah juga ya terjadi antara Sofia sama Aisyah ini. Aisyah pernah satu keadaan lagi cemburu dengan Sofia. Lalu Sofia ini terganggu sekali. Dia mengatakan, ya Rasulullah, istri-istri Anda ini seringkali mengatakan kepada saya, hai wanita Yahudi. Hai wanita Yahudi. Jadi Yahudi ini di mata umat Islam buruk sekali udah. Nggak ada orang Islam yang tidak benci Yahudi. Kecuali dia Yahudi juga mungkin. Allahu a'lam. Karena orang kalau tahu sejarahnya Yahudi ini benci pasti. Luar biasa benci dengan Islam. Mereka semua ini kekacauan dunia sekarang ini dari Yahudi asalnya. Semua nih kekacauan dunia ini Yahudi semua nih. Kalau kita pelajari sampai perang dunia, itu Yahudi pemicunya. Subhanallah. Runtuhnya khilafah Utsmaniyah, Yahudi penyebabnya. Gitu ya. Banyak sekali hal yang dibuat oleh orang Yahudi. Sekarang yang ngacoin dunia ini Yahudi semua. Bahkan mereka punya buku namanya buku protokol. Itu yang luar biasa deh. Kalau baca buku itu kacau balau semuanya. Yahudi halal membunuh orang lain. Yahudi itu adalah anak-anak Allah pilihan. Yahudi itu boleh membunuh, boleh mengambil harta, boleh memerkosa, boleh segala-galanya. Halal selain Yahudi. Tapi beda dengan yang sudah masuk Islam. Seperti kasus Abdullah bin Salam, Sofia, radhiyallahu anhu ajma'in. Ini lain. Ini orang-orang mulia. Sama juga ada orang Yahudi yang pernah mati syahid di perang Uhud. Ya, yang bernama Khuwairik. Ya. Khuwairik ini pas pagi hari Uhud, dia mendengar Nabi SAW mengatakan jihad, jihad, belalah ya Madinah dan belalah agama kalian. Seluruh muslimin saling nyebarin berita. Khuwairik ini dengar, dia langsung pergi ke pemikiran Yahudi. Dia bilang, hai Yahudi, kalian tahu nih Muhammad utusan Allah nih. Kita semua tahu nih, ini Nabi. Ini yang kita tunggu-tunggu dari kakek-kakek kita dulu datang ke Madinah karena orang ini. Ayo kita beriman padanya. Kata orang Yahudi, kami nggak mau Khuwairik, kami nggak mau ikut-ikutan, sudahlah gitu. Ya. Terus ini hari Sabtu nih Khuwairik. Hari Sabtu nggak mungkin lah kita berperang gitu. Kita tidak mau beriman lah pokoknya. Intinya begitu. Terus kata Khuwairik, baik. Kalian tahu dalam Taurat disebutkan kalau ada nabi
Di tempat lokasi lain selain tempat Taurat ada. Panggil perang, kita harus tolong tuh. Sekarang kalian tahu nih Nabi. Kalian tidak mau beriman, oke. Tapi bantu berperang. Mereka bilang ini hari Sabtu nggak boleh berperang dalam agama Yahudi, alasan macam-macam. Kata Khawarik, baiklah kalau gitu saya sendiri yang pergi beriman. Dia pergi ke sana, dia syahadat sama Nabi SAW. Ini orang mulianya Yahudi lain nih. Dia keluar dari situ, dia terpilah gitu ya. Seperti kalau mutiara yang tersaring gitu ya. Maka dia pun akhirnya berkata, setelah syahadat dia masuk ke panca peperangan, terbunuh nih. Khuairik terbunuh. Nabi SAW waktu lihat jenazahnya sambil berkata, siapa yang ingin melihat seseorang yang tidak pernah sujud sekalipun, gitu kan? Penghuni surga, ini orangnya. Orang ini masuk Islam waktu duha, meninggal sebelum duhur. Subuh belum wajib, duhur belum masuk. Meninggal mati syahid di panjang peperangan. Itu orang Yahudi, tapi masuk Islam, lain. Kita bicara sekarang, kalau saya bicara masalah Yahudi ini adalah sifat umumnya mereka, tapi ada pengecualian. Jadi kan, sebagaimana juga kita tahu misalnya di satu suku, suku itu semuanya perampok. Pasti ada saja satu dua orang mutiara mereka yang baik gitu ya. Nah ini Sofia istri Nabi SAW, Abdullah bin Salam tadi pendeta yang saya ceritakan masuk Islamnya, kemudian Khuwairik di perang Uhud. Itu semua adalah orang-orang yang mulia gitu kan, lain. Baik, pernah Sofia mengatakan, ya Rasulullah, istri-istri Anda ini menyakiti saya. Mereka mengatakan, wahai wanita Yahudi, bahasa ini nggak enak saya dengar gitu. Maka kata Nabi SAW, wahai Sofia, jawab ke mereka, kalau kakek saya Nabi Harun dan suami saya Nabi. Sementara kalian hanya bersuami Nabi. Maka Sofia pun akhirnya mengucapkan kata-kata itu kepada istri-istri Nabi termasuk Aisyah. Dan mereka tidak bisa jawab. Karena memang Sofia ini turunannya Nabi Harun. Turunannya Nabi Harun alaihi wassalam. Tentu ada cerita-cerita yang lain ya berhubungan dengan Sofia radhiyallahu anha, tapi yang jelas yang saya terlintas saja yang saya sampaikan, uh, pernah juga ada hadis tentang kunjungan Sofia kepada Nabi SAW pada saat lagi etikaf. Lagi etikaf. Jadi di Ramadan, di 10 akhir Ramadan Nabi SAW mengikat diri di masjid. Gitu kan. Sofia binti Huyai radhiyallahu anha pernah mengunjungi Nabi SAW dengan membawain makanan. Membawain makanan. Maka dibawalah makanan tersebut ke masjid. Selesai diantarin makanan, Nabi SAW mengantar Sofia pulang. Nah, karena zaman dulu tidak ada lampu, tidak ada penerangan jalan. Jadi waktu pulang, gelap nih. Istri Nabi SAW menggunakan baju berwarna hitam, gitu kan. Nabi SAW pakai baju putih, kelihatan Nabi di sebelahnya ada wanita. Ternyata ada dua orang dari Ansar, dari orang asli Madinah. Begitu melihat wanita tersebut, istri Nabi, dia tidak tahu kalau ini istri Nabi. Penasaran dia, kok Nabi lagi itikaf, tinggal di masjid, syaitan goda mereka, gitu kan. Kok ada perempuan yang jalan, siapa nih bersebelahan sama Nabi? Malam hari lagi. Maka mereka mempercepat langkah mereka ingin tahu siapa wanita itu. Waktu Nabi SAW dengar langkah kaki mereka, Nabi SAW mengatakan, ala rizkikuma. Tenang aja kalian berdua. Innaha Sofiyatu binti Huyai. Ini Sofia binti Huyai, istri saya. Nggak usah kalian curiga. Gitu. Maka mereka berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah. Gitu. Kata Nabi SAW, hati-hatilah. Karena syaitan mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Sebab keluarnya hadis ini gara-gara tadi itu. Kejadiannya itu. Karena banyak orang cuma dengar hadisnya, tidak tahu sebab urutnya. Nah seperti itu sebenarnya awal kisahnya. Gitu kan. Kemudian juga pernah satu kali dalam riwayat Bukhari, Umar bin Khattab ini orangnya tegas. Termasuk dengan istri-istri Nabi sendiri. Ya. Satu waktu pernah Sofia keluar malam hari. Pada saat dia keluar dari rumahnya, ke tempat yang agak gelap. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, zaman dulu tidak ada, maaf, WC atau kamar mandi di rumah. Orang kalau punya hajat mau buang air kecil, maksudnya itu harus keluar ke padang pasir. Ya. Jadi memang begitu. Allahu alam apa sebabnya. Sofia ini punya hajat rupanya keluar dari rumah. Lalu ya Umar bin Khattab kenal dari cara jalannya tahu oh ini ya ini istri Nabi. Maka kata Umar, mau kemana kamu wahai Sofia? Ya.
Lalu Sofia pun terdiam, dia tidak jawab. Gitu kan. Lalu Nabi SAW mendengar suara Umar dari dalam rumahnya lalu mengatakan, wahai Umar, dia adalah Sofia dan dia telah izin dengan saya punya hajat yang dia harus selesaikan. Maka Umar pun ya berhenti bertanya tentang Sofia. Dan ada tentu beberapa riwayat menjelaskan masalah, tapi Sofia adalah wanita yang ceria, wanita yang baik, ya patuh pada suaminya gitu kan. Dan Sofia ini belum disebutkan secara khusus pernah membuat masalah dengan istri Nabi yang lain. Belum disebutkan secara khusus pernah membuat masalah yang lain. Tapi pelajaran tadi masalah kasus cemburu. Maaf kalau ada di antara akhwat kita yang poligami, jangan cemburu dengan madunya yang buta. Tapi yang mesti dibangun dalam poligami sehat, nanti ada pelajaran masalah poligami, adalah ukhuwah, persaudaraan. Itu yang ditanamkan dalam hati, bukan malah cemburu butahnya. Gitu kan? Ini benar. Kalau ada yang jalani, karena subhanallah di setiap pengajian saya, kalau saya bahas masalah pernikahan dan ada bab poligami, ternyata setelah selesai pengajian ada saja di antara ummahat kita dan akhwat kita yang datang mengatakan, Ustaz saya tadi saya poligami, seperti yang Ustaz ceritain. Cuma saya mau minta saran seperti ini. Boleh nggak saya ketemu sama Ustaz dengan suami saya? Boleh nggak begini? Apa kasus ada seperti ini? Bagaimana saya pecahkan? Ternyata memang ada praktisinya. Kita nggak boleh salahin tuh. Gitu kan? Kalau ada di antara muslimah tidak menjalankan, itu dia. Jangan dia menyalahkan orang yang menjalankan sunnah Nabi SAW. Nggak boleh. Membenci hukum Allah berarti membenci siapa? Allah. Berbahaya ini. Hati-hati. Kita kalau belum bisa menerima karena kedangkalan ilmu kita. Kita harus belajar. Kasusnya saya ingin tekankan sekali lagi. Tolong. Cemburu pada tempatnya. Tadi maaf, supaya adil. Tadi ibu-ibu saya kasih contoh. Bapak-bapak juga sama. Jangan sampai nanti istrinya baru melahirkan. Lalu anaknya nangis malam-malam minta susu mau ditusuin. Dia minta ditemanin tidur juga. Masa anak terus diurus saya tidak? Loh, anaknya lagi nangis harus. Gimana? Ini cemburu yang salah. Nggak boleh cemburu sama anaknya. Gimana caranya? Gitu kan? Mesti kita paham. Jadi letakkan pada tempatnya. Allahu a'lam. Jadi mudah-mudahan bisa dimengerti. Baik, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majelis kita diberkahi dan dijadikan ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan juga semoga saja semua yang pernah berbuat dosa dimaafkan oleh Allah, diganti menjadi pahala. Semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang terlilit utang dilunasi utangnya. Yang belum mendapatkan hidayah dimudahkan dapat hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Terus kita mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, kokohkan telapak kaki mereka, terima para syuhada mereka, dan juga Allah SWT partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, di mana ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Pada benar dari Allah, pada salah saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.